tadi saya bilang kan, saya tinggal di Kemayoran kan sih. Ya. Saya tinggal namanya di Kepu Dalam Gang 7. Itu daerah lokalisasi pelacuran. Kamu tahu yang namanya Pasar Senen zaman dulu, bukan zaman sekarang. Dulu itu daerah slum kalau orang bilang, daerah garang segala macam. Nah jadi Ansi, Sidul Anak Betawi itu saya baca dari umur saya 8 tahun. Itu dari sebuah novel. Dan diwujudkan berapa tahun setelahnya? Nah, 17 tahun di kepala saya. Luar biasa. Ya, Bang, ya. lebih sulit jadi seniman atau jadi politisi sih Bang? Ya, Bang Rano, kalau kita melihat perjalanan hidup Bang Rano ini cukup berwarna. Ya. Saya mengenal seorang Rano Karno itu sebelum Bang Dul. Ya. Sejak kecil saya udah nonton tuh film Ya, Bang Rano ya. itu. Ya, Waktu ya. itu saya sempat bercucuran air mata. Judulnya apa tuh Bang? Banyak. Saya dari kecil tuh pasti jadi orang susah. Oh. Saya nggak pernah jadi orang kaya. Ya. Ada ratapan anak tiri. Yes. Ada pokoknya jadi orang susah. Ada yang anak Rio-Rio yatim, itu ya kan? Ada Rio Anakku. Rio Anakku ya. Ada Di Mana Kau Ibu. Pokoknya dari pagi sampai malam dipukulin sama orang tua. Ya begitu. Jadi orang bilang, lo kaya belum tentu, miskin udah ngantri kalau Betawi bilang. Bang Rano, Ya. Bang Rano ini kan lahir dari keluarga seniman. Ya, Ya. betul. Ayah Bang Rano adalah seniman besar Ya, di ya, Republik ya. inilah ya. Itu bagaimana Bang Rano bisa menceritakan proses itu? Tidak mudah kan menjalani ini dengan penuh konsistensi gitu. Ya. Sebetulnya ini salah satu tantangan dan sebetulnya pembuktian kepada ayah sebetulnya. Ya. Ayah saya memang seorang seniman ya, tapi Ansi tahun 60 sampai tahun 70 itu nggak ada film. Jadi hampir semua orang film itu main di panggung. Teater. Yes. Dulu ada ATNI, Akademi Teater Nasional Ya. Indonesia. Cuman Anda tahu dalam 1 tahun barangkali dia cuma main sebulan. Itu satu yang kali. di tim sekarang itu ya Di Bang? tim segala macam. Cikal bakal di Gedung Kesenian di Ya. daerah pasar Pasar Baru. Nggak ada film waktu itu. Jadi dulu ada sebutan Seniman Senen. Seniman Senen itu berkumpulnya para seniman di Pasar Senen. Oke. Jadi di Pasar Senen tuh di sebelah bioskop Rex itu ada restoran Padang. Boleh dibilang seniman jalanan gak Bang? Sekarang mungkin bully ya. Bully ya. Sekarang bully. Tapi faktanya dulu. Faktanya memang begitu. Tapi Anda jangan lupa, maaf saya boleh sebut Harmoko ada di sana. Oke. Zul Harman, tokoh media juga di sana. Itu tempat berkumpulnya Arifin Senur. Luar biasa, itu tempat berkumpul. Saya tahu karena saya tinggal tuh nggak jauh dari tempat itu. Jadi memang sejak kecil. Nah ini yang menjadi aneh Hansi. Bapak saya ini sebetulnya tidak mengharapkan anak-anaknya menjadi seniman. Kenapa Bang? Nggak makan. Serius. Anda bayangin dari tahun 60 sampai tahun 70 itu nggak ada film. Tapi setahu saya almarhum kakaknya Bang Rano ya, Ya. Bang Tino, Bang Rano, Betul. bahkan sampai Suti. Suti Ya. itu semuanya main film. Itu sebetulnya pembuktian kita kepada Papa bahwa Papa salah gitu loh. Iya. Betul. Sampai kejadian misalnya, saya ini orang bilang bapak saya ini pemain hebat. Tapi dia nggak pernah mau ngajarin saya acting. Lalu Bang Rano belajarnya dari mana? Wah banyak guru saya. Makanya dia bilang kalau kamu mau jadi seorang pemain jangan belajar sama saya. Kamu belajar sama orang. Kalau kamu belajar sama saya kamu hanya jadi saya. Makanya maaf mungkin antara karakter Tino kakakku dengan karakter aku beda. Tino tuh letterlek bapak. Dia antagonis. Saya tidak. Kebetulan saya punya momen ketemu dengan semua. Ada Tan Cenbok almarhum, ada Mak Uwo, emaknya, ibunya, maknya, kemudian ada Viviang, ada Raden Mokhtar. Wah udah semuanya. Ada termasuk Benyamin, Ateng, Iska. Itu guru-guru saya. Jadi waktu kecil itu saya belajar. Kemudian sih dulu saya ini nakal ingin tahu tentang film. Maaf sekarang barangkali kita gampang bikin podcast. Semua monitor udah kita bisa lihat. Dulu kan pakai celluloid. Jadi Anda bayangin. Harga film Ken itu mahalnya luar biasa. Satu Ken itu bisa 600.000 yang asa rendah. Asa tinggi bisa 2 juta. Pada saat itu Pada saat itu. Jadi bagaimana caranya kita bermain untuk efektif biaya produksi? Nggak boleh salah begitu. Nggak bisa. Rasio cuma 2. Kalau sekarang video salah kita bisa hapus. Dulu nggak bisa. Nah itulah kita dilatih seperti itu. Jadi saya minta maaf. Saya tidak ingin mengulang atau menganggap saya hebat. Kita deal jam 11 kurang 10 saya udah duduk. Enggak, artinya itu saya sudah terlatih. Luar biasa, disiplin Bang Rano. Saya sudah terlatih seperti itu. Enggak bisa saya. Saya nggak bisa, apa, emang begitu. Karena saya bayangin Ansi kalau misal kita datang
Itu pemain senior udah datang, kemudian kita baru nyampe. Waduh, dosa kayaknya. Jadi artinya bapak saya tuh nggak pernah mau ngajarin kita acting. Saya belajar kepada yang lain. Saya lihat. Kemudian saya juga, ya maaf, saya pernah ketemu sutradara hebat, Arifin Senur, Wim Umboh, kemudian Arizal segala macam. Dulu kita kalau mau lihat kamera itu ngeker viewfinder aja kalau nggak izin sama kameramen bisa ditampar kita. Karena Jadi- saya ingin tahu apa ini, kita size-nya apa, MCU tuh medium close up, size-nya seperti apa, supaya kita bisa movementnya. Kalau close up segimana? Pemain sekarang nggak ada yang paham. Jadi ada kaidahnya. Ada. Ya. Artinya begitulah ayah saya, makanya kemudian saya banyak belajar ke orang lain. Pun saya pernah menjadi anak teater dari namanya ke teater Kak Yana. Di situ saya ketemu Jesse Gusman. Oh, kalau Gita Cinta dari SMA? Kita cinta SMA itu 78 79. Iya. Ya, tapi waktu saya sama Yesi itu kira-kira tahun 74. Filmnya Romi dan Juli. Setelah itu saya masuk teater namanya Teater Kak Yana. Itu ya istilah pelatihnya itu namanya Alam Surawijaya. Alam Surawijaya ini juga seorang sutradara besar. Dia memang kuatnya di art director ya, tapi artinya dia punya sanggar, kita berlatih. Artinya untuk acting saya masuk ke sanggar. Bapak saya nggak pernah belajar. Cuman saya selalu ngintip. Saya ngintip skenario bapak saya kan selalu, kenapa kok dia coret-coret. Jadi dia selalu bikin grafik permainan. Saya tanya untuk apa ini grafik permainan. Jadi antara scene 1, scene 2, scene 3 sampai ending dia bikin grafik. Di mana dia emosinya nih? Pantas aja dia bisa kontrol, dia punya permainan gitu. Hebatnya pemain-pemain lama itu punya pola itu. Sekarang nggak lagi mereka. Dia nggak paham. Yuk bayangin Ansi, kalau dari Ratapan Anak Tiri dari awal sampai akhir saya harus menangis. Sekarang syuting kita live. Dulu kita kan taping. Syutingnya sekarang isi suaranya 6 bulan lagi. Kamu bayangin. Luar biasa. Hari ini kita nangis nih adegan. Kan dubbing dulu kan isi suara, ngeliat gambar. Wah. Itu syuting 6 bulan yang lalu. Sementara kita harus balik lagi ke emosi itu. Wah, kalau kita nggak punya kontrol emosi, susah. Jadi totalitas Bang Rano ya. Mungkin saya bisa bertahan 50 tahun. Saya cuma punya modal totalitas. Iya. Nggak punya yang lain. Dan memang Bang Rano menapaki ini dengan proses anak tangga yang memang berjenjang dan tidak ada yang instan. Dan Ya. saya kira ini pesan juga buat Betul. generasi saya dan mungkin yang di bawah gitu ya. Betul. Tidak ada betul. kesuksesan yang dicapai secara Betul, instan. Karena ini betul. kan kita membangun sebuah fondasi Bang Ya, Rano. betul. Tapi itu sebetulnya adalah trigger, tantangan ya. Sementara ya nggak tahu ya, mungkin saya agak sentimental ya. Di saat bapak saya tidak menghendaki anaknya, saya ingin buktikan bahwa dia salah. Saya bisa mampu hidup dari sini. Ya cuman sayang di saat saya minta maaf bukan berarti saya lebih. Dia udah nggak ada, dia sudah tidak lihat hasilnya. Ya ini sebetulnya kan setiap anak pasti punya tujuan. Cuman saya selalu bilang jangan pernah menyerah dengan tujuan. Sukses itu hanya masalah waktu. Kadang-kadang kita nyerah, aduh kapan gue sukses ya? Gue pindah deh. Jadi nggak pernah selesai gitu loh. Kita mau jadi ini, aduh berat, pindah. Itu Jadi fokus dan bertahan pada proses Ya, begitu. betul. Dan jangan menyerah. dan merah. Bang Rano, Ya. lalu siapa inspirasi Banyak. di bidang seni ini? Banyak. Tadi saya bilang kan, saya tinggal di Kemayoran kan sih. Ya. Saya tinggal namanya di Kepu Dalam Gang 7. Itu daerah lokalisasi pelacuran. Mm-mm. Kamu tahu yang namanya Pasar Senen zaman dulu, bukan zaman sekarang. Dulu itu daerah slum kalau orang bilang, daerah garang segala macam. Tapi tempat berkumpulnya para seniman tadi saya bilang. Jadi di antara hidup yang hitam dengan hidup yang putih itu udah saya ini. Jadi saya tahu gitu kan. Sehingga saya ini dari dulu senang orang yang sukses pasti saya cari. Saya minta maaf kalau saya harus menyebut misalnya. Mungkin orang tahu pernah dengar namanya. Jadi Bang Rano ini belajar secara otodidak Saya begitu ya? Saya otodidak. Maaf, mungkin gini. Ini salah satu yang membekas di saya. Saya dari kecil tuh selalu bertanya dan selalu mencari jawaban. Saya nggak tahu Ansi, mungkin waktu Anda SMP di daerah ya. Tapi waktu saya di Jakarta SMP, itu setiap kelas pasti ada gambar pahlawan. Betul. Imam Bonjol, Martina Tiahuhu, Patimura, Timura, Diponegoro. Diponegoro. Saya nanya, siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Sekarang ada Mbah Google, dulu kita mau cari kemana? Betul. Dulu saya sekolah di Katolik dari kelas 0 sampai kelas 1 SMA. Saya sekolah di Katolik. Itu di Strada, di Vanlit, Budi Mulya, kemudian nggak jauh dari situ ada balai pustaka kan. Nah jadi Ansi, Sidul Anak Betawi itu saya baca dari umur saya 8 tahun. Itu dari sebuah novel. Dan diwujudkan berapa tahun setelahnya? Nah, 17 tahun di kepala saya. Luar biasa. Bang, Ya. tapi saya pernah nonton tuh. Ya. Ya.
Sidul anak sekolahan. Ya. Itu Babe itu bicara anak gue pengen jadi gubernur juga. Kan ada tuh Bang. Kan begitu Bang. Sih kalau lo ngikutin, aku juga kemarin kaget ya. Aku Ya. kaget. Ternyata dialog Babe itu Benyamin bukan hanya dalam film Sidul anak sekolahan. Tapi saya pernah punya film tahun 71 judulnya Cyrano. Oke. Itu Benyamin ngomong, oh ini anak gubernur. Nanti lo lihat di TikTok. Ini calon gubernur. Ternyata berapa kali dia ngomong soal gubernur DKI, gubernur. Singkat kata, ternyata doa dia terkabul. Cuman dia salah. Ya. Dia ngomongnya sekali-kali jadi gubernur. Gue cuman sekali jadi gubernur. Artinya itulah Benyamin luar biasa. Dari sebuah bukan bercanda ya. Itu buat saya nggak ada dalam skenario. Ya. Itu pinternya dia aja. Benyamin tuh gitu. Jadi improve aja itu. Improve aja. Sama seperti memang anak gue jadi insinyur, tapi Ya. tiba-tiba anak gue jadi tukang insinyur. Itu improve dia aja. Dia kekayaan dia itu yang nggak bisa diikuti orang gitu loh. Itu Benyamin. Nah artinya tiba-tiba dia bilang, anak gue lo sekali-kali jadi gubernur, jadilah kita gubernur. Ya, Bang, ya. lebih sulit jadi seniman Hmm. atau jadi politisi sih Bang? Saya lulus SIP umur 50. Sarjana ilmu politik. Ilmu Saya politik. kuliah loh. Ya. Saya kuliah lagi. Jadi saya wisuda umur 50. Anak saya ketawa ngeliat papanya pakai wisuda segala macam. Oke. Tapi artinya saya ingin tahu apa sih politik ini. Bagaimana Ternyata Bang Dul memang memaknai itu? politik itu bagian dari kehidupan. Nggak bisa kita tidak berpolitik. Apapun bentuk kebudayaan harus melalui politik, ekonomi harus melalui politik. Cuman politik yang seperti apa? Pertanyaan sih mungkin ini politik praktis atau politik apa? Sebagai gubernur, sebagai pimpinan daerah itu politik praktis. Ya. Saya di Komisi 10, ini bukan politik praktis tapi politik kepentingan bersama. Agak berbeda. Kita pikirin frame nasional. Jadi tidak pragmatis gitu loh, tetapi lebih kepada politik nilai gitu. Iya, Bang betul. Rano Hmm. sekarang adalah wakil rakyat mewakili Dapil Banten 3 Iya, ya. Betul. Begitu Bang Betul, Rano. betul. Duduk di Komisi 10. Saya Komisi 10. Urusannya kebudayaan, pendidikan, pariwisata, pariwisata, ekonomi kreatif, kemudian pemuda olahraga. luar biasa. Dan- Ini bicara dan kualitas manusia dan peradaban sebenarnya nih. Itu Emang dengan sadar Bang Rano mau pilih di Komisi 10 ini Bang? saya minta maaf, mungkin saya berani ngomong sama ibu, Bu, saya di Komisi 10 ya Bu. Karena saya pikir ruh saya ada di situ. Ya. Bukan berarti saya nggak bisa di tempat lain. Bisa saya tempat lain. Saya bisa belajar untuk itu. Tapi ini sudah saya nganggap ya memang nyawa saya sudah di situ. Bang, apa sih kepentingan para seniman, Hmm. budayawan yang perlu diperjuangkan dalam politik ini Bang? Yang namanya haki itu utama. Kekayaan intelektual, Kekayaan hak cipta. itu. Dulu kan nggak pernah. Anda bayangin, Gesang itu punya kekayaan di Jepang yang sampai sekarang tidak bisa kita kuasai. Karena tidak terdaftar dia sebagai ini di sana. Tapi semua orang Jepang tahu lagu Bengawan Solo. Ini kelemahan. Maaf, bukan kelemahan, keterlambatan kita. Makanya alhamdulillah bersyukur nih pemerintah mulai bicara tentang haki. Hak intelektual itu ya seorang seniman di situ ruhnya. Kalau nggak mungkin dia bisa bertahan. Karena itu kreasi dan inovasinya Itu di situ. inovasinya di situ. Makanya dia bisa abadi, bisa long, bisa panjang. Itulah yang hebatnya seniman-seniman luar menjaga itu. Copyright segala macam itu dijaga. Maaf, orang yang sudah meninggal tapi keluarganya masih bisa menikmati. Tapi ada frame, ada hitungan-hitungan tersendiri gitu kan. Kita tidak seperti itu. Makanya maaf mungkin Ansi nggak pernah menyangka atau kita nggak pernah sadar. Dulu masih ya Bang Chandra Darusman masih kuat untuk menjaga itu tuh. Ya maaf mungkin karaoke atau restoran itu setiap ada live music pasti ada komponen harga yang diambil untuk pencipta. Walaupun kecil dia hitung perkusi cuman berapa perak, tapi udah mulai dihargai itu. Ya maaf misalnya pencipta siapa orang udah nggak ada, tapi ya maaf keluarganya hidup. Bagian dari penghormatan ya Bang? Bagian penghormatan itu bagian dari hidup mereka. Ya kan misalnya maaf lah siapa W.R. Supratman, maaf tiap hari mungkin kita nyanyikan. Tapi apakah keluarganya menikmati apa yang kita nikmati? Dan ini yang Bang Rano perjuangkan juga di Komisi 10 Saya ini ingin ya? berjuangkan itu, tapi tentu saja ini kan perjuangan ini bukan hanya fraksi kita saja, ada beberapa fraksi kan. Cuman itu yang selalu menjadi usulan. Artinya kesadaran ini yang Bang Rano bunyikan dalam rapat-rapat kerja dengan mitra kerja terkait kan begitu Bang Rano? Betul, cuman jujur Ansi. Komisi 10 itu saya pikir semua komisi mengalami yang sama. Pandemi ini kan membuat kita jadi stuck. Ya. Bayangin kita yang namanya rapat Zoom.
kita jarang ketemu. Ini mungkin alhamdulillah 3-4 tahun baru selesai, baru kita ketemu tatap muka. Dulu kan kita semua Zoom. Apa yang bisa kita sampaikan dengan Zoom begitu? Jadi perjumpaan itu sebenarnya punya nilai. Itu lebih penting. Itu lebih penting ya, namanya demokrasi itu kan karena kita bertemu dan Ya. kita diskusi. Kalau kita tidak bertemu dan tidak diskusi, susah kita bersuara, gitu kan? Artinya gini, setiap partai pasti akan berbeda. Tapi di saat kita punya momen bersama untuk bicara, oke, pendidikan kita seperti apa? Realita sekarang, pendidikan pasti jarak jauh. Ya. Maaf, bukan menyinggung. Apa yang terjadi, BTS hancur semua. Bagaimana anak-anak kita yang ada di NTT, anak yang ada di Banten, di Lebak sana, sekolah juga susah untuk 4G-nya nggak nyampe, blank spot masih banyak. Itu kan kendala, gitu loh. Nah artinya seperti itu. Sekarang ini kan boleh dibilang udah paperless. Anak-anak tidak baca buku lagi. Dunia udah dalam genggaman nih. Udah dalam genggaman. Smartphone. Ini yang bahaya. Kita Ya. sebetulnya saya pernah menulis dulu, kita mengalami suatu shock culture yang sangat berat dengan dunia media digital ini. Memang tapi nggak bisa dihindari. Disrupsi ini sudah terjadi. Hadirnya HP itu membuat semua berubah. Bang, saya ingat betul era saya dan juga era Ya. Bang Dul. Ya. Itu dulu kalau kita mau mencari referensi, biasanya kita ke perpustakaan. Betul. Ada katalog dan kita melihatnya. Betul. Kemudian masuk dalam era digital, Betul. kita bertanya pada Mbah Betul. Google. Betul. Kita googling. Betul. Nah hari ini Bang, saya baru tahu Bang. Terutama generasi-generasi baru ini, itu mereka itu cukup dari TikTok Bang. Jadi ketik kata kunci aja Rano Karno, nanti dengar dan kemudian melihat Bang. Ada lagi aplikasi yang baru lagi. Nah ini apa nih Bang? Ya itu seperti itu. Dia nggak usah ketik lagi, dia sebut nama aja, Ya. dia keluar sendiri. Tetapi ada satu hal Bang Ya. Rano. Bagaimanapun juga budaya literasi ini kan harus kita bangun sebagai sebuah fondasi Bang. Ya. Nah, apakah Bang Rano tidak melihat ada loncatan yang kemudian mungkin terlalu jauh gitu loh? Ya, di satu sisi literasi kita belum cukup meluas, ya akses terhadap informasi tadi Bang Rano sebutkan masih menjadi persoalan, tetapi di sejumlah kalangan itu hari ini kok loncat kepada era digital yang sangat jauh begitu. Itu memang nggak bisa dihindari. Sekarang maaf ya, televisi berpindah dari analog ke digital, Ya. problem sampai sekarang. Sampai beberapa daerah belum bisa tayangannya juga. Tapi nggak bisa dihindari, digital memang harus. Kalau nggak, konten nggak bisa ditangkap oleh Indonesia. Karena konten luar semua sudah digital. Maaf, dulu ada film namanya Janji Joni. Ya. Itu ada si Joni, tugasnya bawa film dari ke bioskop lain. Sekarang film nggak usah dipakai film begitu. Udah semua di dalam begini. Bahkan sekarang ini dari Amerika dia bisa kirim ke Indonesia untuk langsung putar di bioskop. Jadi yang paling bahaya sekarang, badan sensor udah nggak ada fungsinya. Bayangin. Bang Rano, tapi terus terang loh, hanya satu film yang tiap sore itu gue tunggu-tunggu. Sidul anak sekolahan Bang. Blessing sebetulnya si Dul tuh. Aduh, kalau tahu. Tapi ngomong-ngomong, itu Dul tuh cinta sejatinya ke Zainab apa ke Sarah tuh sebenarnya? Dia nggak akan selesai. Lu nonton yang seri baru. Aku baru kelar syuting ini seri yang baru ya, Dul seri yang season keduanya. Nonton aja. Pun nggak bisa ending. Tapi Ansi, ini kalau anak sekarang bilang Dul ini suka PHP atau gimana? Nggak tahu deh apa PHP atau apa. Tapi ya saya nggak tahu ya. Kadang-kadang saya juga berpikir Ansi, bayangin udah berapa orang yang nggak ada dalam Sidul. Tuh. Benyamin, Basuki, terakhir maknya Ahong segala macam. Tapi Sidul bisa berlanjut. Bingung saya. Sampai saya bilang sama anak-anak, pun satu saat saya udah nggak ada. Kalau kalian sanggup meneruskan, silakan. Sidul ini kehidupan. Setiap ending itu bisa nyambung gitu. Itu yang saya bingung. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah mendesain loh. Saya nggak pernah mendesain. Saya penulis skenario-nya saya. Saya nggak pernah mendesain Sidul ini panjang sampai sekian episode. Sidul secara episode nggak panjang. Itu inspirasinya dari mana sih Bang? Ya itu yang saya bilang. Dari umur 8 tahun saya sudah baca novel Sidul Anak Jakarta. Namanya judulnya Sidul Anak Jakarta. Karangan Amandatuk Majuindo. Amandatuk Majuindo ini adalah kakeknya Boy Raffi Amar. Oke, ya. Jadi dari umur 8 tahun, itu ya balai pustaka. Saya menemukan satu buku. Itu hidupnya sama kayak hidup waktu saya kecil. Jadi itu yang saya ikuti gitu loh. Nah sekarang ini mungkin saya adalah Sidul adalah saya. Saya nggak bisa lagi membedakan.